Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar setia radio podcast Astif yang sentiasa menyokong aspirasi seni anda. Jadi sebelum membuka topik-topik yang hebat dalam radio podcast ini, saya kenalkanlah dulu diri saya. Saya DJ Aisyah yang akan menemani petang anda pada hari ini, dan saya mau berterima kasih dahulu kepada penerbit radio podcast Astif lah, tidak lain tidak bukan Puan Hajijah ataupun nama glamour beliau Mizi. Mesti semua kenal kan? Mustel kamu tak kenal. Lagi-lagi kalau kamu tuh pelajar Astif. Oke, seterusnya saya mau berterima kasih juga dengan penolong penerbit beliau, yaitu Dr. Edli, yang membantu dalam penerbitan podcast Astif ini. Oke, so guys, mesti kamu tertanya-tanya, kenapa saya ada di sini? Dan sebenarnya saya ini mau buka topik tentang saya punya FYP lah, yaitu cerpen saya yang bertajuk Canvas yang Merakam Dosa. Jadi kiranya saya ini masih penulis baru, masih berjinak-jinak lagi dalam bidang penulisan ni lah. Okay, so mari kita masuk ke segmen pertama. So segmen pertama ni, saya mau buka topik dengan macam mana saya pilih tajuk FYP saya dan macam mana saya memilih tema untuk menghasilkan sebuah cerpen ni lah. Jadi first saya mau cakap tentang tajuk lah dulu. So dalam projek akhir saya ni, cerpen ni ada 10 kumpulan cerpen, 10 buah jenis cerpen lah dalam kumpulan cerpen ni. Dan kalau ada 10 buah cerpen, mestilah ada 10 buah tajuk. So saya bagi tahu lah dulu dalam cerpen saya ni apa aja tajuk-tajuknya. So tajuk-tajuk yang ada, pertama, Canvas yang Merakam Dosa, 3 AM, Nenek, Antara Dua Takdir, Hadiah Istimewa, Tabung Untuk Syurga, Suara Dari Kampung, 2 Panggilan Tidak Berjawab, Rumah Tanpa Jendela, dan Giliran Pulang. Jadi dalam membuat tajuk ni sumpah tak senang, dan jujur masa mula-mula buat tajuk ni saya lost sikit sebab ialah kan ni pun pertama kali saya mau menghasilkan kumpulan cerpen. So kumpulan cerpen ni pula banyak dalamnya, dia tidak macam novel. Kalau novel kan dia cuma satu tajuk je, tapi kalau cerpen ni dia mesti ada banyak tajuk. So saya di sini saya mau selitkan terima kasih juga kepada saya punya penyelia, yaitu Dr. Zack. So nama ni memang tidak asing lah untuk pelajar Astif. So tanpa beliau memang karya cerpen saya ni mustahil siap. Okay, so banyak juga orang tanya, terutamanya saya punya kawan-kawan yang rapat, orang tanya apa maksud di sebalik tajuk saya, yaitu Canvas yang Merakam Dosa. Okay, saya bagilah sikit dia punya sinopsis, bukan sinopsis lah, dia punya gambaran cerita ni. Sebenarnya canvas tu ada lukisan tu adalah ibu kepada watak utama, yaitu Ilham. So dalam canvas tu dia ada benda. So kalau kamu mau tahu apa benda, so kamu belilah buku saya. Nah, saya promote saya di sini. Okay, seterusnya soalan-soalan yang sering orang tanya juga dengan saya tentang pemilihan tema. Okay, so tema yang saya pilih ni adalah kekeluargaan. Ramai orang terdekat tanya saya, terutamanya ibu saya sendiri. Beliau tanya, kenapa saya pilih tema kekeluargaan ni? So guys, senang je jawapannya. Sebab bagi saya, keluarga ni tempat yang paling dekat lah dengan kita. Dia macam rumah untuk kita. So semua orang ada keluarga, biarpun lah kau datang daripada broken family, tapi itu namanya keluarga juga kan. So saya rasa sebab itu saya pilih keluarga. So soalan yang kedua, ini tentang isu. Kena orang selalu tanya apa isu-isu yang saya mau bangkitkan dalam cerpen saya ni. Mestilah dalam buat sebuah karya tu kita mesti ada mau angkat isu yang boleh bagi orang ni, bagi pembaca ni dapat tangkap dengan isu-isu sekeliling. So melalui pembacaan. So pembacaan tu saya masukkan dalam cerpen lah. So isu-isu yang saya mau ketengahkan atau saya mau angkat adalah, kalau kamu perasan,
Sekarang nih banyak isu broken home atau masalah komunikasi antara anak dengan mak atau antara anak dengan ayah. So kadang-kadang ada ibu bapa nih yang terlampau sibuk dengan dorong punya kerja lah, dorong punya urusan sampai dorong lupa dengan dorong punya anak sendiri. So dorong terlalu fokus dengan kerja dorong tuh, dorong sangka memang kerja tuh menghasilkan duit tuh untuk anak-anak dorong juga, tapi sebenarnya masa bersama anak-anak tuh yang paling penting juga sebenarnya. So benda-benda macam ni lah yang saya mau kasih tunjuk. Seterusnya isu yang saya mau kasih tunjuk juga adalah keganasan dalam rumah tangga. So kalau keganasan dalam rumah tangga ni saya mau angkat sebab selalu kita dengar di berita-berita kan yang sering berlaku antara paling banyak lah antara ayah dengan anak. So macam kes penderaan tu. Jadi saya buat dalam bentuk cerpen untuk membagi kesedaran kepada orang ramai tentang isu keganasan ini. So bagi saya dalam penghasilan cerpen ni, isu-isu yang diketekankan itu sangat penting supaya para pembaca nih dorang sedar tentang isu-isu yang selalu ada sebenarnya di sekeliling kita tapi tak dorang peduli pun. So daripada segi bentuk cerpen ni lah saya mau ketengahkan gitu. So saya rasa untuk segmen 1 ni sampai sini jak dulu sebab macam dari tadi saya membebel. So sebelum rehat mari kita dengar dulu lagu daripada kumpulan Korea Amerika yaitu Katsai yang bertajuk My Way. Wake up, mama's mad cause I stayed up, sneaking out trying to meet with someone I shouldn't see, picking up on what's wrong with me. My house, sometimes it gets too loud, so wait till my cars pull up in that Datsun 3. Careful that we don't lose those keys. Oh, never wanna do what I'm told, even if I mess it all up and make a million mistakes. At least I can say that I did it my way. Gas pedal like 95 when eastbound. Hands up, no slowing down if my heart breaks. Since I did it my way, like a fireworks showing up over your town. Even if it all burns out, I did it my way. Big curls in the house there. Yeah, I tried to fit it in your box of pink Barbie dolls. Found I still couldn't win them all. I kinda miss being young, dumb and naive, cause I realized growing up it wouldn't seem so. Now I just live for today, and if I make a couple mistakes, at least I can say that I did it my way. Gas pedal like 95 when eastbound. Hands up, no slowing down if my heart breaks. Since I did it my way, like a fireworks showing up over your town. Even if it all burns out, I did it my way, did it my way, did it my way, I did it my way. Oh, never wanna do what I'm told, even if I mess it all up and make a million mistakes. At least I can say that I did it my way. Gas pedal like 95 when eastbound. Hands up, no slowing down if my heart breaks. Since I did it my way, like a fireworks showing up over your town. Even if it all burns out, I did it my way, did it my way, did it my way, I did it my way, yeah, I did it my way. So kembali lagi kita dengan segmen yang kedua dalam radio podcast Astif. So kamu dengarkan tadi lagu My Way, itu sebenarnya message-nya mau bawa pendengar, terutamanya para pendengar muda lah seperti kita, untuk sentiasa berani dalam mencuba benda baharu dan yakin dengan diri sendiri.
So bestkan lagu tu. Jadi segmen pertama tadi kita sudah dengar pasal tema, pasal macam mana saya buat tu tajuk yang penuh dengan kata-kata lah. So segmen kedua ni, mari kita masuk dalam topik yang membincangkan tentang macam mana saya memilih watak dan plot karya kreatif saya ni. Okay, saya ceritalah dulu pasal watak. So ada juga yang tanya saya, ramai yang tanya saya berkaitan dengan watak. Watak ni ada kaitankah dengan yang hidup ataupun yang mati? Jadi jawaban saya, sebenarnya watak dia ni saya berdasarkan pemerhatian saya di sekeliling. Kalau saya berdasarkan pelajar lah, berdasarkan pelajar seni untuk cerpen utama saya ni. So kamu tahu kan, kalau seorang pelajar seni tu dia selalu ada stereotip daripada masyarakat sekeliling yang menganggap pelajar seni itu dia ni tidak pandai, dia ni tidak masa depan. Terlalu banyak orang cakap begitu di sosial media. So sebab itulah saya memilih watak pelajar seni ni sebagai watak utama ataupun sebagai saya punya gambaran dalam penceritaan cerpen saya ni. Saya mau membagi tahu dorang bahwa pelajar seni ni adalah pelajar yang berbakat dan semua orang lahir bukan dengan bakat yang dimiliki oleh pelajar-pelajar seni ni gitu. So ya, seterusnya watak ni dekat juga dengan saya sebab pemilihan watak ni sangat, sebab kan saya punya tema ni kekeluargaan, jadi watak-wataknya tu daripada kompleks keluarga itu sendirilah, macam ayah, ibu, nenek, makcik, abang, adik-beradik. So yang kedua pula macam mana plot karya saya ni dibina. Kalau plot untuk cerpen saya ni dibina, saya punya cerpen ni sangat simple dan dia tersusun begitu je lah. Maksudnya dia ada pengenalan, dia ada perkembangan, klimaks, peleraian, penutupan. Itu untuk sebahagian daripada cerpen saya, macam 5 atau 4. Dan sebahagian cerpen saya masukkan plot twist. Sebenarnya saya masukkan plot twist ni juga daripada idea saya punya penyelia sendiri. Sebab kalau saya tidak masukkan plot twist, saya buat cerpen ni Dr. Zack cakap dia mendatar begitu je. So dengan nasihat beliau, dia suruh tambah lah plot twist yang tidak berlebihan ataupun tidak orang cakap tidak klise begitu. So bila adanya plot twist tu, so para pembaca pun macam orang akan tahulah sendiri. So kalau kamu tahu plot twistnya, belilah. Murah aja tuh guys, 33 ringgit aja. So okay, soalan yang kedua pula yang ditanya oleh audiens ni, susahkah saya membina plot itu? Semestinya susah sebab saya kan penulis baru. So kalau penulis baru ni, saya punya ide tu kadang-kadang tepu, kadang-kadang macam kadang-kadang saya menulis pun berfikir macam mau sambung cerita saya tu, sebab saya tidak mau cerita saya tu dia terlalu mendatar. Jadi itulah sebenarnya perkara yang paling susah juga lah kalau membuat plot penceritaan saya ni. Jadi ramai orang cakap guna je lah AI. Saya try juga, tapi sebenarnya bila sudah saya masukkan, dia tidak bersambung dan sangat-sangat klise. Jadi atas nasihat sebenarnya nasihat penyelia saya pun dia suruh guna itu AI, tapi saya macam bila saya try, sumpah lah dia tidak tally dengan saya punya penceritaan. Jadi saya dengan usaha saya sendiri, saya pergi perpustakaan, saya cari cerpen-cerpen daripada sastrawan negara, dan saya beli juga buku daripada penulis baru.
Sebab itu nasihat daripada penilaian saya juga, dia tidak suruh saya untuk fokuskan kepada yang penulisan lama-lama lah. Jadi saya beli penulisan baru, contohnya daripada penulis Hanina lah, dia punya cerpen banyak tentang kekeluargaan, tentang pelajar universiti. So saya tertarik untuk beli dia punya karya-karya buku cerpen, karya-karya novelnya, dan penulisan beliau pun sangat Gen Z sangat sama dengan penulisan saya lah. So saya terinspirasi lah gaya penulisan beliau tuh. So soalan-soalan yang seterusnya juga ada yang tanya tentang bagaimana saya mau hasilkan peleraian yang baik, ataupun adakah peleraian saya di semua cerpen ni set ending. Oke, tema saya kan tema kekeluargaan, tidak semestinya lah semuanya set ending. Biarpun tema kekeluargaan ini saya angkat, ada tema-tema yang kecil saya angkat, macam penindasan, macam pengorbanan, ataupun apa kekerasan rumah tangga. Tetapi tidak semualah berakhir dengan set ending. Adalah beberapa cerpen itu berakhir dengan happy ending juga, dan ada juga yang berakhir dengan sad ending, tapi dia punya sad ending tuh tidak tragik, dia ke arah penyesalan aja. Okay, so saya rasa untuk segmen kedua nih saya mau berhenti berehat juga, sebab dari tadi saya mau bercakap tentang watak dan juga plot kan. Tapi sebelum berhenti, mari kita dengar dulu lagu Champion. Lagu Champion daripada kumpulan girl group popular daripada Korea Selatan, yaitu Blackpink. My intuition, time ticking, but they don't see the vision. I ain't giving up, no, I ain't willing. I be winning like
So, tidak terasa sekarang kita sudah di segmen terakhir. Tadi tuh, best kan lagu tadi tuh, dia macam bagi kita semangat lagi. Lagi-lagi, kalau kamu pelajar tahun 3, so lagu tuh lagu champion daripada Blackpink lah. Kalau kamu, saya tahu lah, saya pun pelajar tahun 3. So, saya galakkan kamu dengar lagu champion tuh. Sebab sekarang pelajar tahun 3 ini di masa-masa breakdown, hilang arah, mau give up. So, ya, di fase-fase itu sebab saya sudah melalui fase-fase itu di tahun 3 ini, dan alhamdulillah sekarang saya punya cerpen sudah siap, saya punya FYP sudah siap, tetapi sekarang menuju ke Viva itu yang enggak sih mental breakdown sekarang ini. Tapi selagi kita berusaha dan berdoa mau memperbaiki kita punya um, berlatih untuk memperbaiki kita punya FYP itu oke lah tuh. So, jadi di kesempatan kali ini saya mau bagi tahu juga untuk pelajar Y3, jangan dulu give up. Oke, tak lama lagi kita mau menuju ke arah konvo tuh, kasih lepas dulu FYP sama LI dulu lah. Oke, biarpun banyak cabaran dalam menuju menyiapkan FYP tuh, jangan dulu give up. Ingat dulu kamu punya parents di kampung tuh yang menunggu kepulangan kamu dengan segulung ijazah gitu. So, sekarang masuk ke segmen ketiga. So, segmen ketiga nih saya mau bercakap tentang cabaran. So, banyak tanya, terutamanya daripada ibu saya, sebab dia menjadi saksi saya menyiapkan cerpen ini lah. Dia selalu tanya, apa juga cabaran-cabaran yang paling besar dalam membuat cerpen ini. So, bukan saja ibu saya, kawan-kawan saya di bidang lain pun selalu tanya. Sebelum curious dengan saya punya FYP ini, dong sangka senang aja buat buku nih, lebih senang konon daripada buat dong FYP yang lain. So, cabaran yang pertama saya mau bagi tahu adalah membuat cerpen ini adalah untuk mencari identiti kita sendiri sebagai penulis. Kadang-kadang kan kita terlalu terpengaruh dengan penulis-penulis daripada sastrawan-sastrawan negara. Kita punya penulisan tuh nampak baik aja, nampak oke, nampak macam tersusun lah. Jadi saya rasa banyak sudah penulis-penulis nih, dorang punya ada penulisan dorang, ada identiti dorang sendiri. So, itu cabaran yang paling utama saya rasa. Macam mana saya mau buat penulisan saya tuh, itu menunjukkan saya punya penulisan. Jadi ya, saya sebenarnya mau tunjukkan keunikan penulisan saya, tapi sangat susah kan, sebab saya ini penulis baru. Saya takut macam nanti kalau orang baca saya punya cerpen ini bosan, macam mana orang mau fahamkan saya punya cerpen nih. Itulah saya punya cabaran yang pertama. Saya takut persepsi orang untuk baca cerpen saya ini tiada keunikan ataupun tiada identiti pun. Seterusnya macam mana disiplin untuk menamatkan apa yang sudah saya mulakan. Contohnya untuk lebih konsisten. Sebab kalau tidak disiplin, kalau tidak konsisten, memang susah mau siapkan kita punya FYP. Apa-apalah FYP yang kamu buat, kalau kamu tidak konsisten, kalau di mula aja kamu semangat, lepas itu di pertengahan kamu leka sudah terdistract dengan benda-benda lain. So, memang susah mau menyiapkan karya itu. Lagi-lagi saya sudah mengalami fase-fase itu, di mana mau mengekalkan konsisten tuh sangat susah, di mana saya selalu terdistract dengan benda-benda yang tidak berfaedah lah. Contohnya, kalau sudah saya menulis cerpen saya kan ada 10 cerpen. Kalau sudah saya menulis 3 cerpen begitu, so cerpen keempat tuh saya macam rehat-rehatlah dulu, nantilah dulu saya sambung nih. Selagi penyelia saya tidak cari, selagi penyelia saya tidak minta, selagi itulah saya tidak sambung buat tuh cerpen contoh. Jadi saya rasa di situ yang konsisten saya itu mulai hilang sudahlah. Itulah cabaran yang paling berat bagi saya untuk terus konsisten dalam menulis.
lagi-lagi saya newbie dalam menulis, so memang konsisten tuh disiplin saya untuk menulis, untuk terus menulis ke 10 cerpen tuh tidak sama. Contohnya di mula-mula saya semangat menulis bila cerpen yang di pertengahan yang banyak dapat komen macam suruh perbaiki balik itu saya mula sudah hilang rentak saya dalam semangat saya dalam menulis cerpen itu. Terus saya nantilah nih buatlah betulkan, sebab saya tahu saya di mana salahnya. Terus tuh lambat-lambat saya betulkan, selagi saya tidak antar tuh, selagi tidak ditanya tuh, selagi itulah saya tidak betulkan. Jadi pas itu di cerpen yang akhir pula macam cerpen 7, 8, 9, 10 barulah saya semangat balik, sebab mengejar deadline sudah. So kepada penulis-penulis baru, janganlah buat macam mana yang saya buat nih, sebab biarlah kita yang cari penyelia, jangan penyelia yang cari kita. So saya rasa cabaran yang terakhir adalah ini cabaran dalam penulisan juga lah. Saya selalu kalau sudah saya siapkan 10 buah cerpen saya tuh, saya rasa oke soal cerpen itu, tapi bila saya diantar kepada penyelia, disuruh kurangkan buka surat, disuruh kasih jangan terlalu panjang, padahal sebelum ini komen dia oke aja pun, tapi bila antar lagi semula suruh perbetulkan lagi balik. Saya rasa itu yang paling susah dalam menyiapkan cerpen saya ini. Sebab saya rasa oke, siap sudah nih, tapi bila diantar rupanya kena kurangkan, buang lagi plot-plot yang perlu dibuang, padahal plot-plot tuh saya rasa mampu menarik minat pembaca sudah. Tapi ialah dengan kita perlu dengar nasihat daripada kita punya penyelia juga. Mana tahu itu sebenarnya kalau kita ikut orang, benda tuh yang oke untuk kita punya FYP gitu. So saya rasa untuk semua pelajar tahun 3 yang ada FYP sekarang, kalau kamu ada penyelia, jumpalah penyelia kamu. Sebab kalau kamu tidak jumpa, at the end kamu punya FYP itu dia macam apa orang cakap, di atas pagar, dia macam tidak cantik lah FYP kamu tuh kalau kamu tidak jumpa kamu punya penyelia. Sebab cabaran-cabaran yang datang juga yang lain tuh sebenarnya sebab kamu tidak mau berjumpa dengan penyelia kamu tuh sendiri. So kalau kamu ada penyelia, jumpalah penyelia kamu tuh, kasih tengoklah kamu punya FYP itu, jangan bertangguh. Ini untuk pendengar juga lah, pendengar pelajar tahun 3 sekarang yang menyiapkan, bertungkus lumus menyiapkan FYP kamu. Walaupun kamu sekarang mental breakdown, orang cap di fasa-fasa mau give up, yang makan pun tak selera, sebab sebab pentingkan FYP. Memang FYP itu penting, tetapi kamu kena ingat diri kamu dulu lah sendiri. Oke, saya rasa terlalu panjang sudah saya beleter nih dari tadi. Marilah kita tutup segmen kita yang ketiga nih dengan lagu Give Love by Akdom Musician. So lagu ni daripada tajuk pun sudah kamu tahu kan, Give Love. So saya bagi lagu ni untuk para pendengar setia radio podcast Astif. Why baby? Mukhang 문제야 baby. Hey, anyone please? 제발 사랑 좀 줘요. 네가 날 싫어해 하는 걸 알아 나는 선해. 그럼 날 왜 너 못 이해해? You don't understand. 난 너를 좋아한다고. 잘못했는데 내게 왜 그러는데 그럴수록 난 되게 섭섭해. Oh I'm
so sad 그러니까 슬슬 let me come into your 맘 중요한 건 맘. 결국 내 얼굴만 보고 좋아하는 거. 아니야 날 묘하는 너의 날이 선물까지도 사랑하게 된 거겠네. 맘이야 너에 대한 건 사성건도 기억해 난 아니야 아무나 삐그러도 논쟁의 순간가 많아야 신적 많아야 주인공을 맨날 이렇게 만만한 비교해 사랑을 좀 주세요. 사랑해보자요. 매일매일 변하는 사랑을 그녀에게 주는데도 받지 않으니 사랑을 좀 주세요. 사랑해보자요. 매일매일 변하는 사랑을 그녀에게 주는데도 받지 않으니 Give up, give up, wow, yeah. 잘못한 것도 없는데 왜 무작정 싫어하고 보는 너 Why can't you understand me 난 너를 좋아한다고 네가 날 싫어해 하는 걸 알고 그 샘솟던 의욕이 다시 들고 설렜던 내 맘도 그치기구나 했는데 또다시 슬슬 다가가도 될까 바라보는 것조차 싫어할까 뻔한 몰래 뒤에서 끈끈전전해 점점 해가 지면 내 점전에 용기가 나의 맘을 점전해 하지만 그녀와는 사이거리 너무 멀어 주고 또 주는 사랑이 길바닥에 버려 전화기처럼 쌓이네 봄이 되면 흙으로 남아 혹시 기대해 쌓기 되로 사랑을